Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Oke, balik lagi ke pembahasan One Piece ya guys. Nah, kali ini Mimin Lily mau ngebahas salah satu karakter yang kemungkinan besar memiliki peran penting di akhir cerita One Piece nantinya. Ya, siapa lagi kalau bukan sang ketua organisasi Revolutionary Army, yaitu Monkey D. Dragon. Oke deh, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Nah, pembahasan kali ini akan aku awali dari manga One Piece chapter 1115 kemarin ya guys. Dimana di chapter ini ada hal yang sangat menarik yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk dalam isi pesan siarannya. Ya, menurut Dr. Vegapunk, pertempuran besar yang terjadi antara kerajaan kuno melawan 20 aliansi kerajaan yang bersatu sebenarnya disebabkan oleh dua ideologi yang berbeda. Namun Dr. Vegapunk belum bisa menyimpulkan pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah. Tetapi yang jelas guys, apabila kita perhatikan lagi, sebenarnya konflik tentang ideologi ini pun kembali diangkat oleh organisasi Revolutionary Army untuk melawan pemerintah dunia saat ini. Nah, tentu kalian semua para fans One Piece masih ingat, pada manga One Piece chapter 432 untuk pertama kalinya organisasi Revolutionary Army diperkenalkan dalam cerita One Piece. Ya, pada saat itu Monkey D. Dragon untuk pertama kalinya memperkenalkan Monkey D. Dragon sebagai ayah Luffy yang merupakan pemimpin organisasi Revolutionary Army. Masih di chapter yang sama, bahkan nih, Nico Robin juga menggambarkan organisasi Revolutionary Army sebagai sebuah organisasi yang sangat beringas. Yap, hal ini karena organisasi Revolutionary Army dianggap sebagai sebuah organisasi militer rahasia yang terang-terangan menentang kekuatan besar pemerintah dunia. Menariknya, meskipun organisasi Revolutionary Army ini paham betul siapa lawan mereka, namun mereka tidak pernah gentar sedikit pun loh guys untuk melawan pemerintah dunia. Bahkan nih, kalau kita perhatikan lagi, strategi perang yang dilakukan Monkey D. Dragon dan organisasi Revolutionary Army untuk melawan pemerintah dunia cenderung gerilya. Ya, sebuah strategi yang biasanya sangat lazim digunakan oleh sebuah kelompok kecil untuk melawan kekuatan besar pemerintah dunia, seperti halnya memicu perlawanan rakyat setempat, menyusup dan melakukan sabotase adalah hal yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army untuk menjatuhkan suatu negara yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Jelas hal ini pun membuat pemerintah dunia sangat kesal karena secara tidak langsung hal ini juga sangat mengganggu eksistensi pemerintah dunia. Nah, sampai di sini kalian sadar nggak sih guys, kenapa Monkey D. Dragon rela dan sampai repot-repot melakukan hal seperti ini? Bukankah akan lebih mudah jika Monkey D. Dragon menjadi seorang bajak laut Shichibukai, layaknya Doflamingo yang berhasil menjatuhkan kerajaan Dressrosa, atau mantan Shichibukai seperti Krokodil yang berhasil mengendalikan dan memicu perang sipil di kerajaan Alabasta? Kenapa ya Monkey D. Dragon malah memilih untuk menjadi pemimpin organisasi Revolutionary Army? Guys, jawabannya sudah sangat jelas ya, seperti yang dijelaskan pada isi pesan siaran Dr. Vegapunk. Ya, perlawanan yang dilakukan oleh Monkey D. Dragon dan organisasi Revolutionary Army ini bukan hanya sekedar perlawanan biasa layaknya bajak laut yang melawan angkatan laut atau pemerintah dunia seperti yang dilakukan oleh kelompok bajak laut topi jerami saat ini di Pulau Egghead. Tetapi perlawanan yang dilakukan organisasi Revolutionary Army lebih dalam daripada itu. Yang dilakukan Monkey D. Dragon dan organisasi Revolutionary Army adalah menyebarkan sebuah paham atau ideologi yang sangat bertentangan dengan ideologi yang dianut oleh pemerintah dunia. Dan menariknya guys, ideologi ini disebarkan oleh organisasi Revolutionary Army ke seluruh negara atau kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia hingga menimbulkan pemberontakan. Itu sebabnya ketika ada sebuah kerajaan yang jatuh, maka ketika itulah organisasi Revolutionary Army akan mendirikan sebuah pemerintah boneka di kerajaan tersebut. Jadi nggak heran ya guys, kenapa organisasi Revolutionary Army begitu banyak sekali melakukan gerakan semacam ini di kerajaan-kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Sampai-sampai membuat para Gorosei sangat kesal dengan Monkey D. Dragon dan menetapkannya sebagai penjahat nomor 1 dalam dunia One Piece. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, sebenarnya paham atau ideologi seperti apa sih yang disebarkan oleh Monkey D. Dragon atau organisasi Revolutionary Army? Sebenarnya Mimin Lily belum mengetahui
pasti sih. Tetapi apabila kita analisa lagi guys, ada kemungkinan besar ideologi ini berhubungan dengan tulisan-tulisan kuno Poneglyph dan sejarah abad kekosongan seperti yang dijelaskan oleh Dr. Vegapunk dalam isi pesan siarannya. Perlu diingat ya guys, pada manga One Piece chapter 593, organisasi Revolutionary Army ini pernah menyebut Nico Robin sebagai Light of Revolution atau cahaya revolusi. Dimana apabila kita analisa lagi, kata tersebut kurang lebih memiliki makna atau arti sebuah harapan. Sebuah harapan yang mampu menghancurkan kedikdayaan dan hegemoni yang telah dibangun oleh pemerintah dunia. Guys, sampai di sini memang kita semua ngerasa ketidakhadiran Monkey D. Dragon di Ars Egghead kali ini seolah membuat kita semua gregetan dengan Papa Dragon ya. Cuma yang perlu kita garis bawahi adalah Dragon ini adalah orang yang sangat taktikal, berpikir panjang namun sekalinya bergerak akan sangat berdampak besar. Sehingga ketidakhadirannya di Pulau Egghead kali ini seenggaknya bisa kita maklumi ya guys. Bisa aja kan Monkey D. Dragon punya tugas lain. Dan gak menutup kemungkinan juga guys, panggung Dragon dan organisasi Revolutionary Army adalah melawan kesatria suci ataupun armada yang telah disiapkan oleh pemerintah dunia. Entah kapan Dragon akan dimunculkan kembali, namun yang jelas Mimin Lily sih yakin jika di tahun 2024 ini akan ada sebuah kejutan besar yang telah disiapkan oleh Oda Sensei. Mengingat tahun ini sionya adalah naga. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang peran penting Monkey D. Dragon dan organisasi Revolutionary Army di akhir cerita One Piece nantinya. Nah, jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.